Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku yang terkasih. Kita akan dengar firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Kita akan baca ini bersama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Katakan amin. Haleluya. Saya akan sampaikan firman Tuhan, saudaraku yang terkasih. Ya, temanya adalah prinsip dalam meminta. Prinsip di dalam meminta. Ya, saya akan sampaikan firman Tuhan ya hari ini, ya minggu depan hingga sampai kepada minggu yang kedua nantinya, ya tentang 3M. Ya, hari ini yaitu prinsip dalam meminta. Minggu depan saya akan sampaikan firman Tuhan, prinsip dalam memberi. Ya. Lalu minggu depannya lagi prinsip dalam menerima. Ya, meminta, memberi dan menerima. Ini adalah satu kesatuan. Haleluya. Dan hari ini kita masuk dalam prinsip dalam meminta. Haleluya. Meminta itu berasal dari kata minta. Ya, yang berarti berkata-kata, ya, dengan kata lain pasti tentunya akan menyampaikan sesuatu, ya, lewat perkataan, ya, berkata-kata menyampaikan sesuatu, ya, supaya diberi, ya, nggak ada kita yang meminta supaya kita tidak diberi, tapi kita berkata-kata supaya kita diberi sesuatu, apapun itu yang kita minta, ya, atau supaya kita mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan sesuatu, ya. Jadi meminta ini merupakan tindakan, ya, yang juga bisa dipandang positif, ya, bisa dipandang positif. Tapi bisa juga dipandang negatif. Ya. Bahkan sebagian orang, ya, berpikir meminta itu adalah tindakan yang memalukan. Ya, tindakan yang memalukan, merendahkan. Ya, di mana harga diriku? Ya. Jadi memalukan bagi sebagian orang, ya, merendahkan. Ya. Tetapi di sebagian orang juga mungkin berpikir bahwasanya meminta itu sebagai tindakan mengandalkan, ya, mengandalkan. Dia tidak sanggup, dia tidak menerima, dia tidak mempunyai, diandalkanlah orang lain. Ya, dia minta. Ya. Ini positif. Dia tidak mampu. Ya, jadi mengandalkan atau bergantung, ya, atau menggantungkan dirinya kepada orang yang diminta. Di dalam konteks firman Tuhan hari ini, saudaraku, ya, bagaimana Yesus, ya, Yesus mengajarkan kita untuk meminta. Mintalah dikatakan dalam firman Tuhan, maka akan diberikan. Ya. Mintalah, maka akan diberikan. Di dalam Alkitab ini, saudaraku, begitu banyak ayat-ayat, ya, perihal tentang meminta. Banyak sekali, saudaraku yang terkasih. Ya, meminta pertolongan,
meminta ya penyertaan, meminta kuasanya, meminta mujizatnya, meminta berkat-berkatnya. Ya, banyak sekali saudara yang terkasih. Berarti di mata Tuhan tindakan meminta ini tidak dipandang sebagai tindakan yang negatif. Tuhan ajarkan untuk meminta. Apakah itu pandangan yang negatif? Sesuatu hal yang negatif? Berarti tidak, karena Tuhan ya menyampaikan sesuatu yang benar. Ya. Berarti ini adalah tindakan yang positif, meminta kepada Tuhan. Ya. Tetapi yang harus kita tahu, saudaraku yang terkasih, ya, bagaimana prinsip-prinsip yang benar di dalam meminta kepada Tuhan, ya, supaya apa yang kita minta itu akan diberikan kepada kita. Haleluya. Ya. Ada bagian-bagian yang terpenting. Ya. Ada prinsip-prinsip yang utama yang harus terlebih dahulu kita lakukan. Ya. Prinsip-prinsip itu sama dengan apa? Ada dasar kita untuk meminta. Ada alasan kita untuk meminta. Apa prinsip dalam meminta kepada Tuhan? Apa dasar dalam meminta kepada Tuhan? Ada 3 bagian, 3 hal yang akan saya sampaikan, yang kita akan renungkan hari ini. Haleluya. Apa prinsip atau apa dasar dalam meminta kepada Tuhan? Yang pertama adalah dasarnya minta dengan percaya, atau minta dengan iman. Jangan minta dengan asal-asalan. Jangan minta tanpa alasan. Tapi minta dengan percaya. Mintalah dengan iman. Markus 11 ayat 24 dan Yakobus 1 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-7. Haleluya. Markus 11 dikatakan dalam ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ya, percayalah, berimanlah bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun kamu belum menerimanya, tapi kamu percaya, kamu beriman bahwasanya apa yang engkau doakan, apa yang kau minta itu akan diberikan oleh Tuhan. Lalu Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Haleluya. Yakobus 1 dikatakan dalam ayat 6, dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam apa? Dalam iman, ya. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dia tidak akan menerima ketika kita meminta ya, dengan bimbang hati, dengan tidak memiliki kepercayaan, dengan tidak memiliki iman. Jangan harap, ya, jangan engkau berharap engkau menerima sesuatu dari Tuhan. Maka mintalah dengan iman, dengan percaya. Haleluya. Ya. Minta dengan iman. Percaya adalah prinsip yang paling dasar dalam meminta. Amin. Ini yang disebut dengan iman kita. Ya. Percaya sepenuhnya berarti kita
beriman. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Terkadang terhadap manusia yang kita lihat saja dengan mata kepala kita sendiri saja, ya. Udah di hadapan kita minta. Ya, walaupun kita berharap supaya dia memberi tanpa kita meminta. Ya. Di hadapan mata kepala kita sendiri kita minta. Kenapa? Karena kita yakin dia mampu, dia sanggup, dia mau memberikan apa yang kita minta. Bagaimana kepada orang yang tidak kita lihat, yang tidak ada di hadapan mata kita? Kepada Tuhan yang tidak kita lihat, bagaimana caranya? Kita harus minta dengan percaya. Kita minta dengan iman. Kepada manusia saja kita bisa minta dan kita yakin, ya, dia pasti akan memberi, ya. Kalau dia sanggup. Apalagi kepada Tuhan kita yang begitu baik. Jadi didasari dengan iman, ya. Iman itulah yang membawa kita, ya, kepada hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya. Hubungan kita kepada Tuhan didasari dengan iman. Orang Tuhan nggak kita lihat. Tuhan nggak ada di hadapan kita. Bagaimana caranya? Dengan iman, dengan percaya, ya. Apa yang kita minta itu pasti akan diberi, walaupun saat itu kita belum diberi, tapi kita yakin pasti suatu saat Tuhan pasti akan beri. Haleluya, haleluya, ya. Dalam Yakobus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata, orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa. Sekali lagi, orang yang bimbang itu tidak akan menerima apa-apa. Hari ini kita diajari, saudaraku, ya, sebagai kita orang-orang yang percaya dan benar-benar sungguh-sungguh percaya dan beriman. Amin. Ya. Apa yang saat ini, saudaraku, yang sedang kita minta kepada Tuhan? Apa yang sedang saudara minta hari ini kepada Tuhan, akhir-akhir ini kepada Tuhan? Prinsipnya harus meminta dengan percaya. Katakan amin. Prinsipnya harus meminta dengan iman. Dasarnya harus meminta dengan percaya dan harus beriman kepada Tuhan. Dan jangan bimbang. Bukankah firman Tuhan mencatat, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu tercatat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Dengan yakin, dengan sungguh, kita belum melihat, kita belum menerima, tapi yakinkan dirimu, miliki iman. Aku akan menerima, aku akan mendapatkan, aku akan merasakan, aku akan meraih, aku akan menikmati. Percaya, Dia pasti akan menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi kita ketika kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Dia. Haleluya. Lalu yang kedua, apa dasar atau apa prinsip dalam meminta kepada Tuhan? Yang kedua, minta dengan rendah hati atau dengan kerendahan hati. Ya, dalam Matius, kembali kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan.
Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ya, sekali lagi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ya. Kasihanilah kami, anak Daud, hai kamu anak Daud. Ya. Jadi ini prinsipnya. Ya, ini dasarnya dalam kita meminta dengan kerendahan hati. Haleluya. Ya. Ini hal yang penting saudaraku dalam meminta, ya. Ternyata berkaitan dengan hati, ya. Berhubungan dengan hati. Kerendahan hati ini unsur yang sangat penting dan sangat menentukan permintaan kita dikabulkan atau tidak. Itu tergantung hati kita. Haleluya. Bagaimana suasana hati kita? Saudara pernah meminta, pasti ya macam-macam. Ya. Keadaan hati saudara, keadaan hati kita pasti beragam-ragam. Ya. Ternyata itu menentukan, ya, menentukan permintaan kita itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, tergantung hati. Ada ucapan yang sering dikatakan oleh orang, ya, yaitu kalau meminta tangan harus di bawah. Kalau meminta itu tangan harus di bawah. Jangan kamu minta tangan di atas, tapi harus di bawah. Artinya apa saudaraku? Meminta itu jangan dengan kesombongan, jangan dengan tinggi hati. Haleluya. Meminta itu harus merendahkan hati, merendahkan diri. Amin. Ya. Namanya juga memohon. Terkadang kita sangat kesal, ada orang yang mudah minta tolong marah-marah. Terkadang kita berpikir, kasih enggak? Tolong enggak? Benar enggak? Ya. Udah minta dia paksa. Dia paksa kita. Ya, dia berkata-kata senonoh. Ya. Dia enggak merendahkan dirinya, dia enggak merendahkan hatinya, dia enggak bermohon. Ada saja orang yang demikian saudaraku yang terkasih, ya. Sudah minta tolong malah songong. Di hadapan Tuhan tidak berlaku yang demikian. Enggak berlaku orang yang demikian. Sebab Tuhan itu bisa membaca hati kita. Haleluya. Tuhan itu bisa melihat setiap hati kita, jauh ke lubuk hati kita yang paling dalam. Semuanya Tuhan tahu. Apakah kita dengan kerendahan hati atau dengan tinggi hati kita meminta, dia tahu segala sesuatunya. Seperti dua orang yang buta ini, di dalam Matius pasal yang ke-27, pasal yang ke-9 ayat 27, sekali lagi saya baca. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka datang kepada Tuhan pada saat itu. Mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud."
Artinya apa? Mereka itu sedang memposisi diri mereka itu sebagai orang yang tidak berdaya, sebagai orang yang tidak sanggup, sebagai orang yang sangat-sangat dikasihani. Mereka merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami nggak sanggup Tuhan, kasihanilah kami. Kami tidak berdaya Tuhan, kami tidak kuat Tuhan, kasihanilah kami. Bagaimana cara kita atau hati kita, saudaraku, untuk memohon kepada Tuhan? Apakah masih disertai dengan bibit-bibit kesombongan? Merasa kita ini sudah kuat, merasa kita ini bisa, merasa kita ini sanggup. Kita minta dengan tidak sepenuh hati kita, tidak dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita minta dengan asal-asal. Mari belajar hari ini, saudaraku, ya. Hati Tuhan hanya tergetar terhadap orang-orang yang siap untuk merendahkan diri, merendahkan hati di hadapannya. Haleluya, haleluya. Bukankah firman Tuhan mencatat orang yang rendah hati itu akan ditinggikan? Jadi rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Katakan kepada Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Jangan dengan kesombongan, jangan dengan tinggi hati. Aku sanggup kok, aku kuat kok, tanpa Tuhan aku bisa kok, tanpa Tuhan aku sanggup kok. Omong kosong. Kalau bukan tanpa Tuhan, hari ini pun kita tidak akan bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Haleluya. Semua oleh karena berkat Tuhan, semua oleh karena penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan. Maka kita ada hingga sampai saat ini. Jangan engkau pernah merasa engkau kuat, engkau bisa meraih segala sesuatunya dalam dunia ini, tanpa engkau memperhitungkan, tidak pernah memperhitungkan bahwasanya ada sosok yang luar biasa yang memberikan pertolongan bagimu, yang menopang engkau, yang memberkati hidupmu. Mari, ketika engkau meminta supaya permintaan itu dikabulkan, mintalah dengan kerendahan hati. Jangan dengan sombong, jangan dengan tinggi hati. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, apa dasar atau apa prinsip dalam meminta kepada Tuhan? Ya, yang pertama tadi minta dengan iman, dengan percaya, minta dengan rendah hati, dan yang ketiga adalah minta dengan tujuan yang benar. Minta dengan tujuan yang benar. Dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dikatakan dalam firman Tuhan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, garis bawahi, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ini dasar, ini prinsip di dalam meminta kepada Tuhan, ya, minta dengan tujuan yang benar. Ini sangat penting, saudaraku, ya, untuk kita boleh sadari, ya. Sebab kenapa? Kadang kita itu merasa, saudaraku, sering sekali kita merasa kita sudah berdoa, kita sudah meminta, tapi yang kita minta itu belum juga diberikan kepada kita. Ketika itu engkau alami, jangan engkau banyak komplain kepada Tuhan. Enggak usah engkau bertanya-tanya kepada Tuhan.
Cek saja dirimu. Ya. Periksa dirimu. Ya. Coba cek. Mungkin ada yang salah dalam doa kita. Mungkin engkau salah dalam berdoa. Bagaimana salah berdoa? Ya. Kalau yang kita minta itu hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ini yang salah. Ya. Kita berdoa, kita minta, tetapi hanya untuk kita habiskan. Hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Itu salah di hadapan Tuhan. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku lapangan kerja. Bukakan sama aku Tuhan lapangan kerja. Berikan aku pekerjaan yang bagus. Supaya aku punya uang. Supaya aku memiliki uang. Supaya aku memiliki uang yang banyak. Berikan aku pekerjaan supaya aku bisa kaya. Hidupku nggak susah lagi. Berikan aku pekerjaan supaya aku bisa buat rumah yang besar, mendirikan rumah yang besar, aku punya mobil. Berikan aku lapangan kerja, berkati pekerjaanku, supaya aku bisa jalan-jalan kemana saja yang aku mau, aku bisa. Berikan aku lapangan kerja, supaya aku tidak lagi diremehkan oleh orang lain. Aku tidak lagi dipandang rendah oleh orang lain. Supaya orang yang meremehkan aku itu, dia tahu siapa aku sekarang ini. Benarkah doa yang demikian? Ini tidak dikenan Tuhan. Semua yang kita minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita saja. Tapi pernah nggak kita berdoa kepada Tuhan dan kita berkata kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan, jika Engkau membukakan lapangan kerja bagiku, jika Engkau memberikan pekerjaan bagiku, jika Engkau menghendaki pekerjaanku diberkati, usahaku diberkati, keluargaku diberkati, nyatakanlah semuanya Tuhan, karena aku rindu. Aku rindu bisa memberkati oleh orang lain. Aku rindu bisa jadi berkat lewat apa yang kumiliki saat ini, apa yang kupunya saat ini. Aku menjadi berkat bagi mereka. Aku rindu memberkati pekerjaan Tuhan. Aku rindu keluargaku bisa melayani sepenuhnya kepada Tuhan lewat harta, lewat pekerjaanku. Nama Tuhan dipermuliakan. Apakah pernah kita demikian berdoa kepada Tuhan? Aku rindu lewat hidupku, lewat pekerjaanku, lewat usahaku, nama Tuhan yang dipermuliakan. Pernah enggak kita demikian berdoa? Haleluya. Saya teringat kepada Tante Hana. Ketika dia datang ke hadapan Tuhan, dia berdoa, Tuhan, perhatikanlah aku, orang yang sengsara ini. Aku membutuhkan pertolongan darimu Tuhan. Berikan aku anak laki-laki. Dan kalau Engkau berikan anak laki-laki itu, aku akan menyerahkannya kepada Tuhan.
Mungkin kita sering berdoa, Tuhan berkatilah anak-anakku Tuhan, beri lapangan kerja. Supaya nanti dia bisa menopang keluarga kami. Supaya nanti bisa dia mengangkat adik-adiknya. Memenuhi segala kebutuhan kami. Bukankah itu yang sering menjadi doa kita? Harapan kita kepada Tuhan. Permintaan kita kepada Tuhan. Gak pernah kita sadari supaya nanti kelak anakku ini menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Itu sangat jarang terjadi. Mungkin kebanyakan orang tua berdoa kepada Tuhan meminta supaya anakku nanti kelak menjadi orang yang berhasil, menjadi dokter, menjadi profesor, menjadi pengusaha, dan lain-lain sebagainya. Sangat jarang orang tua itu berdoa supaya anaknya nanti kelak bisa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Haleluya. Hana dia menyerahkan sepenuhnya. Kalau Tuhan berikan anak laki-laki kepadaku, aku akan menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Bayangkan saudaraku yang terkasih, dari anak kecil itu Samuel sudah diberikan kepada Tuhan. Dari masa mudanya dia sudah diserahkan ke pastori. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Bukan untuk menjadi raja. Bukan untuk menggapai cita-citanya kelak. Enggak. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Mari saudaraku, kita belajar. Ya. Lewat semuanya itu hanya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Tujuan motivasi kita dalam meminta itu menjadi nilai yang penting di mata Tuhan. Amin. Apa tujuan engkau meminta? Apa motivasimu untuk meminta? Katakan kepada Tuhan. Atau itu sama halnya dengan nazar. Haleluya. Ya. Katakan kepada Tuhan. Ya. Sebab Tuhan kita tidak bisa kita tipu. Tuhan kita itu tidak bisa kita dustai. Walaupun kita sering sekali dalam doa kita, ya kita seolah-olah kita berdoa begitu manisnya. Ya. Kita manis berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Kita bilang kepada Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati-hati. Tuhan tidak bisa didustai. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tahu bagaimana isi hati kita yang sangat dalam pun Tuhan tahu. Benar atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak, apa tujuan atau motivasi kita, Tuhan tahu semuanya. Haleluya. Karena banyak sekali orang-orang setelah menerimanya dia lupa kepada janjinya. Berarti dia hanya doa yang salah, berbohong, tujuan motivasi yang salah. Hanya manis di bibir, hanya manis di mulut. Tapi Tuhan tahu segalanya, benar atau tidak doa kita, sungguh-sungguh atau tidak doa kita, Tuhan tahu. Apa tujuan, motivasi doa kita, semuanya Tuhan tahu. Haleluya. Seturut dengan kehendak Tuhan, permintaan kita pasti akan digenapi. Mungkin ketika kita berdoa agak dipending sedikit, ditunda sedikit, ya. Artinya apa? Ternyata Tuhan mau menata hati kita. Haleluya. Ada yang salah dengan hati kita dan perlu ditata, perlu diperbaiki, perlu diperbaharui. Haleluya. Ya.
memperbaiki motivasi kita, memperbaiki apa tujuan permintaan kita. Dan kita yakin di waktu yang tepat, Dia pasti akan berikan yang terbaik bagi kita. Jika kita memiliki tujuan dan motivasi yang benar, pasti Tuhan akan genapi. Dan hal yang paling penting, saudaraku, yang harus kita ingat juga dalam meminta adalah hubungan. Ya, hubungan, connection atau relasi. Ada hubungan. Ya. Saya beri contoh, saudaraku yang terkasih. Ya, ada dua orang yang sama-sama meminta. Ya, yang satunya meminta di pinggir jalan, yang satunya lagi ya anak kita yang meminta di rumah. Ya, ada yang meminta di pinggir jalan dan ada anak kita yang meminta di rumah. Ya. Kedua-duanya itu sama-sama meminta. Ya. Kedua-duanya sama-sama meminta. Tapi ada yang berbeda, saudaraku yang terkasih. Ada yang berbeda. Anak jalanan meminta, ya, dan setelah ia menerimanya, lalu dia pergi. Dia berterima kasih dan dia pergi. Sedangkan anak yang di rumah bukan hanya datang untuk meminta saja, tapi kadang anak kita itu minta untuk bercerita. Ya, benar, pengalaman bapak pernah? Ya, ini anak kita kadang-kadang pintar kali. Ya, kalau sudah ada maunya, kalau sudah mau minta, kalau sudah rapat, sudah dekat, pasti ada maunya. Apa? Ya. Dia datang, dia jumpai bapaknya, ya. Dia bercerita. Belok-belok dulu. Benar? Ya. Belok-belok dulu, bercerita. Ya. Kadang-kadang dia bawa teh. Dia bawa kopi. Mau minum bapak? Ya. Bapak haus. Atau mungkin anak kita itu datang, ya, dijumpainya kita agak dipicit-picit kaki kita, dikusuk-kusuk. Capek bapak. Ya. Saya hafal anak saya. Mungkin saudara juga sebagai bapak-bapak pasti hafal anak saudara. Ya. Kalau sudah ada gelagat-gelagat yang mencurigakan, udah tahu saya itu. Pasti ada maumu. Ya. Pasti ada yang minta, betul. Pak, nanti bapak keluar ya. Nanti beli ini. Ya. Hubungan. Jadi ada satu hal yang penting yang harus kita ingat dalam meminta ini adalah hubungan, koneksi, relasi, ada hubungan. Banyak orang mengikut anjuran Yesus. Ya, ayat ini, ayat pokok kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Sebagai pelaku firman, ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Akhirnya apa? Mereka hanya datang kepada Yesus hanya untuk meminta-minta. Orang Tuhan ajarkan kok, dia hanya sebagai peminta-minta, tanpa ada hubungan yang akrab kepada Tuhan. Dia hanya minta kepada Tuhan. Tidak ada pernah terjalin hubungan yang manis kepada Tuhan. Tidak ada perbincangan kepada Tuhan. Tidak ada koneksi, tidak ada relasi, tidak ada hubungan kepada Tuhan. Dia hanya minta dan minta terus kepada Tuhan. Itu sama saja dengan pengemis
yang tiap ketemu seperti yang di jalan tadi, dia ketemu dengan orang, dia minta, dia bilang terima kasih, dia pergi. Adakah hubungan? Tidak ada. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kita antara Bapa dan anak. Amin. Itu yang saya maksud. Ada cerita-cerita sedikit, bujuk-bujuk sedikit. Kasih sesuatu sama Bapak kita, lalu masuklah. Artinya apa, saudaraku yang terkasih? Ya, jalinlah hubungmu dengan Tuhan. Amin. Jalinlah hubunganmu dengan Tuhan. Engkau setia kepada Tuhan, engkau melayani Tuhan, engkau memuji Tuhan, engkau memuliakan Tuhan, senangkan Tuhan, maka apa yang kau minta itu pasti akan Tuhan beri bagimu. Haleluya, haleluya. Jadi bukan hanya sekedar kita minta, kita datang untuk meminta, tapi ini bicara datang karena Dia Bapa kita. Bukan karena meminta sesuatu kita datang kepada Dia, tetapi alasannya adalah karena Dia adalah Bapa kita. Dia beri apa yang kita minta atau tidak diberi, Dia pada akhirnya terus akan menjadi Bapa kita. Adakah Bapak kita yang di rumah nggak Dia beri atau Dia beri itu berbeda? Kalau Dia beri, Dia Bapakku. Kalau tidak diberi, itu bukan Bapakku. Nggak ada. Kenapa? Karena di sana ada hubungan, ada relasi, ada koneksi. Amin. Ya, jadi nikmat, saudaraku, enak. Ya. Dikasih nggak dikasih, diberi nggak diberi, Dia Bapakku yang baik. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Dia tetap Bapa kita. Haleluya. Atau setelah diberi pun, apa yang kita minta, apa yang kita mau, kita tidak langsung pergi. Haleluya. Kita nggak pergi. Kalau belum diberikan juga pun, yang apa yang kita minta, kita juga harus tetap setia. Setia di dekat Tuhan. Kenapa? Karena Dia Bapa kita. Haleluya. Engkau juga begitu setia kepada Bapamu. Nggak diberi pun yang apa yang engkau minta, engkau tetap ada bersama dengan Dia. Satu rumah, satu tempat tinggal. Meskipun saat itu Bapak kita tidak memberi apa yang kita minta. Haleluya. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-11, minggu lalu juga sudah disinggung ayat ini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ya. Nggak ada, saudaraku yang terkasih. Itu Bapa yang jahat. Bapa yang jahat saja, Dia tidak akan memberi kepada anaknya ular atau kalajengking atau batu ketika dia minta roti. Apalagi Bapa kita yang di surga, Bapa yang sungguh baik. Haleluya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita enak punya Tuhan. Ya, di samping kita bisa panggil Bapa, bisa juga sahabat, ya, dan lain-lain sebagainya. Enak nggak punya Tuhan demikian? Enak. Kita punya Bapa, kita tahu bagaimana hubungan antara Bapa dengan anak. Kita punya sahabat, bagaimana kalau kita bersahabat, bagaimana hubungan antar sahabat. Jadi enak, saudaraku, nikmat.
Tapi intinya, diberi atau tidak diberi, Dia tetap Bapa kita yang baik. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya.